Mentahtakan Yesus. Apa maksudnya? Raja adalah kata yang paling mendekati, yang artinya paling menggambarkan apa yang coba saya maksudkan dengan kalimat mentahtakan Yesus. Jika kita menyebut dalam hidup kita seseorang itu raja, kita panggil dia raja, artinya semua yang ada pada kita, semua yang menjadi kepunyaan kita itu menjadi miliknya. Kenapa? Karena dia raja. Harta kita, bahkan keluarga kita, pasangan, anak-anak kita adalah milik raja. Semua perintahnya adalah keharusan, bukan pilihan. Kenapa? Karena dia raja. Karena dia raja, ini bicara tentang apa yang raja mau, apa yang raja suka. Bukan lagi soal apa yang kita mau, bukan soal apa yang kita suka. Kenapa? Karena kita menyebutnya raja. Tahta adalah tempat di mana raja diposisikan. Tahta adalah lambang kuasa, lambang otoritas yang membedakan yang raja dan bukan raja. Tidak ada yang boleh duduk di atas tahta selain raja. Saudara, saya tidak bicara soal raja manusia. Tapi yang coba mau saya sampaikan adalah Yesus, raja di atas segala raja. Firman Tuhan, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Secara sederhana ayat ini mau bilang bahwa hidup ini berasal dari Yesus. Hidup ini sudah seharusnya untuk Yesus. Bukankah ini sebuah fakta keras? Bahwa tidak ada pribadi yang lebih pantas selain Yesus Kristus yang seharusnya bertahta di hati kita, yang seharusnya bertahta dalam hidup kita. Izinkan Yesus memegang kendali penuh, memegang kedaulatan penuh atas hidup kita. Karena segala sesuatu yang ada pada kita hari ini, segala sesuatu yang ada pada kita saat ini, itu semua berasal dari Yesus. Bukanlah sebuah keputusan yang berlebihan, bahkan sebuah keputusan yang seharusnya kita ambil. Kalau memang hidup ini berasal dari Yesus, bukankah seharusnya kita berkata, jadilah kehendak-Mu Yesus, jadilah kehendak-Mu Raja, bertahtalah di hatiku, bertahtalah di hidupku, bertahtalah dalam semua perjalanan hidupku sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang kita izinkan jadi raja dalam hidup kita selama ini? Siapa yang kita izinkan bertahta di hati, di hidup kita selama ini? Apakah kita memilih raja yang baik atau raja yang lalim? Apakah kita memilih raja yang berhikmat atau raja yang bodoh? Raja yang salah akan menghancurkan seluruh kerajaan. Raja yang salah yang kita pilih, kita taruh di tahta hati dan hidup kita, itu akan merusak seluruh kehidupan kita. Sayangnya ada banyak orang menjadikan yang bukan Tuhan sebagai raja dalam hidup mereka. Banyak orang menjadikan yang bukan Tuhan bertahta di hidup mereka. Ambisi dijadikan raja dalam hidupnya, sehingga hidupnya mengejar kekayaan, mengejar keberhasilan, mengejar ambisi-ambisi kekuasaan, dan akhirnya ambisi hanya memimpin hidup orang tersebut menuju kehancuran. Ambisi mungkin baik, memberi tenaga, memberi tujuan dalam hidup, tetapi ambisi tetaplah ambisi. Dia bukan Tuhan. Jangan jadikan ambisimu sebagai raja atas hidupmu. Banyak orang juga menjadikan yang bukan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Banyak orang menjadikan yang bukan Tuhan
sebagai raja dalam hidup mereka. Banyak orang menjadikan yang bukan Tuhan bertata di hati, di hidup mereka. Saudara boleh saja mengasihi keluarga, mengasihi pasangan, tetapi mereka bukan raja dalam hidup saudara. Saudara boleh saja mengasihi, mencintai anak-anak saudara, tapi anak-anak saudara bukan raja di hidup saudara. Saudara boleh saja menghormati orang lain, tetapi orang lain tetap tidak punya posisi tahta seharusnya di hati, di hidup saudara. Adat istiadat, ya silakan saja dihormati, tetapi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan kita, jangan itu semua dijadikan raja. Jangan jadikan yang bukan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Satu-satunya yang pantas untuk bertahta di hati, di hidup kita adalah Yesus. Kenapa? Karena hidup kita berasal dari Dia. Sudah seharusnya hidup ini dipersembahkan untuk Dia, Raja di atas segala raja. Jadi kalau hidup ini miliknya, maka jadilah kehendaknya. Jadilah kehendak-Mu Raja. Biarlah Yesus, hanya Yesus, satu-satunya Yesus saja yang saudara izinkan bertahta, mengambil tempat terbaik, mengambil kendali tertinggi, kedaulatan terpenuh dalam hidup saudara. Saya berdoa mulai hari ini dan seterusnya, kesadaran bahwa Yesus itu Raja, kesadaran bahwa Yesuslah pribadi yang paling pantas bertahta di hati, bertahta di hidup saudara. Kesadaran itulah yang akan terus memenuhi hati dan pikiran saudara, sehingga hidup saudara adalah hidup yang berjalan di dalam sebuah kepastian. Hidup saudara adalah hidup yang berjalan dalam sebuah keyakinan bahwa segala sesuatunya adalah untuk hormat, segala sesuatunya untuk persembahan, kemuliaan nama Tuhan, nama Yesus, Raja di atas segala raja. Berikut ini ada sebuah pujian yang berjudul Yesus Kami Puja. Pujian ini menguatkan kita bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Yesus saja yang pantas disembah, pantas dipuji, pantas dipuja dalam hidup kita. Selamat menyaksikan, selamat diberkati, selamat dikuatkan. Saya Victor Runtuene, Tuhan Yesus sayang saudara. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang ku sembah Tuhan Yesus, segala sembah dan puji hanya bagimu Tuhan, Engkau yang layak. Terima segala pujian, terima segala kemuliaan, terima segala hormat, terima segala syukur hanya bagimu Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau yang ku sembah, Kau yang ku puja, Kaulah Bapakku. Yesus, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada.